Selamat pagi pemirsa. Operasi tangkap tangan atau OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di penghujung tahun 2025 menjadi penegasan pahit bahwa praktik korupsi belum juga surut. Provinsi Banten tercatat sebagai sasaran OTT ke-9 sepanjang tahun ini. Fakta tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin rapuhnya tata kelola pemerintahan dan lemahnya integritas sebagian penyelenggara negara. Di tengah berbagai slogan reformasi birokrasi, korupsi tetap menemukan celah untuk hidup dan berkembang. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 19 Desember 2025 dengan tema Korupsi Nan Tak Kunjung Usai bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa menyampaikan pendapat melalui sambungan telepon interaktif di nomor 0215839900 dan pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi Valerie. Sehat dan produktif selalu ya Bang? Ya harus sehat ya. Sama kayak KPK dan juga koruptor sama-sama produktif. Satu produktif OTT, satu lagi produktif korupsinya, Bang Gauden. Iya, betul sekali. Iya, Bang Gauden, pagi ini total sudah ada 11 OTT yang dilakukan KPK di tahun ini. Ini nampaknya sesuai ya dengan judul editorial Korupsi yang Nan Tak Kunjung Usai. Ini mengapa judulnya demikian, Bang Gauden? Ya betul sekali. Kemarin itu dalam 24 jam ada 3 OTT di Banten dan Jakarta yang pertama. Yang kedua itu di Bekasi dan yang ketiga itu di Kalimantan Selatan. Ya. OTT di Banten itu yang ke-9 kali di tahun ini, di Bekasi yang ke-10, yang ke-11 itu di Kalimantan Selatan. Dan di Bekasi itu kebetulan salah satu yang dibawa ke kantor KPK itu adalah Bupati Bekasi ya, Ade Kuswara. Dia menjadi bupati yang keempat, kepala daerah yang keempat, mereka yang dilantik pada 20 Februari 2025. Belum sampai setahun ya, sudah 4 kepala daerah yang dibawa ke KPK. Ini sangat menyedihkan. Yang pertama itu tentu saja mereka yang menjadi kepala daerah itu korupsi, seperti halnya yang ditangkap di Lampung Tengah. Ternyata melakukan korupsi itu untuk mengembalikan pinjaman yang dipakai untuk membiayai kampanye ya. Politik ya. Dengan demikian, seperti juga data KPK, 62% korupsi di Indonesia yang ditangani oleh KPK itu adalah persoalannya pada gratifikasi dan suap. Tentu KPK jangan hanya menindak, tapi juga melakukan pencegahan. Karena Undang-Undang KPK itu, tugas KPK itu selain penindakan tentu pencegahan. Nah pencegahan kalau terus-menerus tak kunjung usai korupsi itu artinya pencegahannya yang tertatih-tatih. Apalagi korupsi yang ditangani KPK, yang ditangkap KPK ya tidak sebesar-besar amat sih. Padahal di KPK sendiri ya ada bidang pencegahan Bang Gauden. Tapi pertanyaannya jalan nggak sih? Tapi kita tahan dulu Bang Gauden karena nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini pemirsa. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 19 Desember 2025 dengan tema Korupsi Nan Tak Kunjung Usai. Korupsi nan tak kunjung usai. Operasi tangkap tangan OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di penghujung tahun 2025 menjadi penegasan pahit bahwa praktik korupsi belum juga surut. Provinsi Banten tercatat sebagai sasaran OTT ke-9 sepanjang tahun ini. Fakta tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin rapuhnya tata kelola pemerintahan dan lemahnya integritas sebagian penyelenggara negara. Di tengah berbagai slogan reformasi birokrasi, korupsi tetap menemukan celah untuk hidup dan berkembang. Benar bahwa sepanjang tahun ini KPK melakukan 9 OTT, lebih besar daripada operasi serupa yang dilakukan lembaga anti rasuah itu pada tahun lalu. Tentu, ikhtiar ini tetap layak mendapatkan apresiasi. Namun berulangnya OTT menunjukkan dua sisi yang saling bertolak belakang.
Di satu sisi, KPK masih bekerja dan menjalankan fungsinya sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi. Di sisi lain, hal itu sekaligus mengindikasikan bahwa efek jera belum sepenuhnya terwujud. Peningkatan OTT belum berarti peningkatan kinerja KPK secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, tingginya kasus korupsi menunjukkan belum ampuhnya efek penjeraan, apalagi dampaknya pada pencegahan korupsi. Sepanjang tahun 2025, KPK menyidik sekitar 50 kasus. Sementara itu, tahun lalu jumlahnya 3 kali lipat. Padahal, hingga Juni 2025 saja KPK telah menerima 2.273 laporan. Dari sejumlah itu, 2019 aduan terverifikasi, yang artinya pula korupsi masih sangat merajalela di Indonesia. Baik dari kasus OTT maupun penangkapan terencana, institusi biang korupsi pun belum berubah, yakni kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif. Fakta itu harus dipahami bahwa bukan hanya pemberantasan korupsi yang patut mendapatkan atensi, melainkan juga strategi pencegahan korupsi harus dibangun lebih keras lagi. Hal seperti itu mutlak dilakukan jika kita ingin membuat perubahan besar dalam perang korupsi di tahun-tahun selanjutnya. Bicara soal praktek korupsi di pemerintahan daerah, fakta-fakta mengindikasikan bahwa musabab korupsi bukan semata karena kebiasaan yang sudah bobrok di institusi itu, melainkan kebiasaan korupsi itu terus langgeng sebagai akibat tingginya biaya politik di pilkada. Kondisi tersebut masih ditambah dengan hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sistem pengawasan yang longgar, serta budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang membuat korupsi seolah menjadi risiko yang layak diambil oleh sebagian pejabat. Selama sistem tidak cukup keras dan konsisten, praktek ini akan terus berulang dengan pola yang sama. Karena itu, negara tidak bisa lagi hanya mengandalkan penindakan setelah kejahatan terjadi. Yang lebih mendesak adalah membangun sistem pencegahan yang kuat, transparan, dan menutup ruang kompromi. Digitalisasi layanan publik, penguatan pengawasan internal, serta sanksi tegas yang benar-benar menjeratkan harus diterapkan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum juga mesti dibarengi dengan keteladanan pemimpin, sebab integritas tidak bisa ditanamkan hanya lewat aturan, tetapi juga melalui contoh nyata. OTT di Banten seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Korupsi tidak akan berhenti dengan sendirinya jika negara setengah hati dalam melawannya. Tanpa sistem yang tegas dan konsisten, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi rutinitas penangkapan, bukan solusi yang menyembuhkan akar persoalan. Usai jeda, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV yang sudah ada bersama kami. Sudah ada Pak Ondo Siritonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Mbak Valeri, selamat pagi Bung Godensius. Selamat pagi. Pak Ondo, gimana nih di wilayah tempat Bapak berada? Ada OTT bupatinya, geram nggak korupsinya tidak kunjung usai? Ya sangat-sangat geram Mbak Valeri. Ya inilah kita nggak akan pernah usai nih. Percaya deh sama saya nggak akan pernah usai. Apalagi sekarang ini oknum penegak hukumnya sudah saling sikut ya. Nanti dari OTT-nya dari kejaksaan ke KPK dan lain-lain. Susah karena apa? Sudah menjadi mengarah kepada budaya oleh para pejabat itu. Pejabat negara atau pileg atau pilkada tidak menggunakan tes integritas sehingga mereka lolos jadi pejabat. Tidak akan pernah usai kalau hukumannya rendah. Masih dapat potongan lagi. Jadi 4 tahun nanti yang dijalani cuma 2 tahun. Udahlah korupsi aja 2 tahun itu sebentar kan gitu. Untuk itu saya minta agar memitigasinya itu terapkan sistem undang-undang perampasan aset, perbolehkan sistem pembuktian terbalik dan berlakukan itu hukuman minimum 10 tahun bagi koruptor. Jadi hakim itu nggak bisa main mata lagi gitu. Pokoknya minimum 10 tahun. Jadi mereka akan merasa apapun yang dikorupsi 1 juta pun, 2 juta pun 10 tahun. Terakhir, buat museum koruptor di daerah atau instansi terjadinya korupsi untuk objek wisata bagi anak-anak kita sebagai bahan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi. Lagi-lagi kita balik ke round one, ke square one.
RUU perampasan aset 17 tahun mandek sudah masuk prolegnas tapi tidak kunjung disahkan. Sebenarnya serius gak sih Bang Goden soal perampasan aset ini? Ya dari pernyataan para pejabat sih serius ya. Cuman belum menemukan waktunya. Karena menunggu KUHP disahkan. 2026 ya, baru Januari. masuk itu kan, mudah-mudahan bulan depan ya. Bener gak nih? Nah, memang menjadi persoalan itu korupsi itu tidak pernah selesai. Tadi saya katakan 62% korupsi itu karena gratifikasi dan suap. Kalau yang terkait dengan kepala daerah, kita tahu dari kasus Lampung itu akibat biaya politik yang begitu tinggi. Dengan kata lain, sistem yang membuat orang tidak pernah takut korupsi itu yang pertama. Sistemnya harus dibenahi, baik sistem politiknya, sistem pilkadanya, juga terkait kasus suap di lembaga peradilan, penangkapan jaksa di Banten itu memperlihatkan susah mencari keadilan di ruang sidang gitu. Fatal juga ya Bang kalau sampai APH-nya, meskipun memang status hukumnya ini masih belum diumumkan ya Bang secara resmi oleh KPK. Tapi kan fatal ya kalau misalnya sampai APH yang harusnya bisa menjadi lembaga pengawasan dan gakumnya ternyata juga ikut terjerat OTT. Tapi terprofiling dari yang ditangkap KPK itu ada dari Mahkamah Agung, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari pengacara. Ini memperlihatkan bahwa memang hukum kita itu sudah sistemnya yang harus segera diperbaiki. Kerusakan sistemik ini ya. Selain sistem yang diperbaiki, tentu dibutuhkan keteladanan. Keteladanan dari siapa? Ya keteladanan dari para pemimpin bangsa ini, supaya yang pertama itu memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Selain memimpin, tentu di dalam sikap juga perlu ditutup serapat-rapatnya perilaku-perilaku para pejabat yang memungkinkan untuk korupsi. Tadi di awal kita berbicara tentang pencegahan. Ya. Dari sisi pencegahan juga masih tertati-tati. Mengapa? Karena memang pencegahan itu bekerja di ruang sunyi, tidak terpublikasi. Ya, nggak ada show-nya ya. Ya, nggak ada show-nya. Tetapi kalau OTT, walaupun OTT-nya itu maleng ayam misalnya, tetapi show-nya yang besar. Nah, apalagi saat ini ada persaingan-persaingan di antara para penegak hukum ya, juga betul. terkait dengan pemberantasan korupsi. Tapi secara pribadi saya memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang bekerja juga di dalam sunyi, tetapi tangkapannya Kakap. dugaan korupsinya itu besar-besar gitu. Angkanya Mestinya besar ya. Apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung itu juga dikerjakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kan tidak juga ya. Iya, balik lagi OTT ini kan seperti pedang bermata dua. Satu sisi ya kinerjanya mesti diapresiasi, tapi jadi tanda tanya, kok sering OTT tapi kok nggak jera-jera? Ini berarti formulasi hukumnya ini harus dirumuskan seperti apa agar memang membuat para koruptor menjadi jera, Bang Goden? Ya secara sederhana itu yang tertangkap OTT itu adalah mereka yang doyan untuk korupsi ya. Kalau nggak doyan ya nggak akan korupsi. Atau dengan kata lain, kalau misalnya pada ranah kepala daerah, walaupun mereka itu disumpah, juga menandatangani fakta integritas. Ya, retret. Retret juga gitu kan, tetap juga melakukan korupsi. Dari sisi lembaga penegak hukum, kita memberi apresiasi walaupun sedikit kepada KPK yang pada penghujung menjelang akhir tahun itu sudah 11 kali melakukan OTT. Ya jangan berhenti pada kasus-kasus kecil. Kasus-kasus besar itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang sampai sekarang itu belum bisa ditangkap atau menjadi buron gitu ya. Masih buron, ada beberapa buron ya, kasus besar yang sampai sekarang KPK belum bisa menghadirkannya ke Indonesia. Ya. Mungkin ini juga menjadi prioritas ya. Mudah-mudahan pada tahun depan tuh nggak ada lagi OTT ya. Ya, mudah-mudahan pencegahannya efektif ya Bang Goden. Ya, tapi kalau kita akan pencegahannya efektif, bahas usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bang Goden. Bang Goden, tadi sempat di-mention, sepertinya korupsi ini menjadi budaya dari bangsa Indonesia. Benar atau tidak? Ya, kata Muhtar Lubis, korupsi itu budaya ya. Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Karena apa? Yang menjadi persoalan itu ada celah di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam sistem. Sehingga orang itu ketika masuk dalam sistem itu korupsi. Atau dengan kata lain, mereka yang tadinya baik-baik ketika masuk di dalam sistem di negara ini juga tergerak hatinya untuk melakukan korupsi. Jangan-jangan orang suci pun kalau masuk di dalam sistem yang buruk ini menjadi koruptor pada akhirnya. Karena itu tadi pertama itu mencegah sistemnya diperbaiki. Yang kedua peraturan perundang-undangan seperti yang diusulkan Pak Ondo tadi. Dan memang Presiden sendiri sudah berjanji untuk segera mengajukan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Sudah puluhan tahun ya, tidak juga. Lagu lama ini? Ya, karena yang membahas juga mereka yang kebanyakan ditangkap juga ya. Iya. Memang ini menjadi persoalan, karena itu masyarakat sipil jangan pernah berhenti untuk menyerukan tentang persoalan korupsi ini. Dan ironisnya, baru belum seminggu ya kita memperingati Hari Anti Korupsi, tertangkap tangan juga. Nah, untuk itu kita berharap segala sesuatunya mesti dirapikan, termasuk kalau di politik ya itu sistem politiknya diperbaiki. Jangan terlalu banyak minta kader itu untuk mentor ke partai misalnya, atau biaya kampanye. Biaya kampanye untuk bupati wali kota aja sampai 10 miliar sekarang ini kan. Ini persoalan, sementara gaji mereka itu 5 tahun pun nggak sampai 1 miliar, nggak sampai 2 miliar gitu. Jadi terpaksa kan mesti korupsi. Terpaksa mesti korupsi. Nah, juga regulasinya juga harus diperbaiki, KPK-nya diperbaiki, kejaksaan diperbaiki, kepolisian diperbaiki. Jika demikian, maka di hilirnya, ujungnya itu tentu kita berharap lembaga peradilan memberikan hukuman yang memberikan efek jerah. Rata-rata hukuman untuk koruptor itu cuma 2,5 tahun, sampai di dalam penjara mereka mendapat remisi habis. Bahkan sebelum masuk penjara juga sudah diberi pengampunan. Ini kan persoalan-persoalan yang harus kita bahas secara sistematis, sehingga pemberantasan korupsi ini benar-benar dimuliakan pemberantasannya. Iya, jangan malah koruptornya yang diuntungkan ya Bang Goden. Ini kalau kita hitung-hitungan, mereka kena remisi, pemulihan asetnya juga nggak tahu kapan dikembalikan, mereka untung. Ya, karena belum ada undang-undang pembuktian terbalik, pemberantasan aset dan lain-lain itu. Kalau seseorang korupsinya besar, kalau keluar dari penjara masih kaya kok dia, bahkan sampai 7 turunan. Karena itu hukuman regulasinya yang perlu diperbaiki sehingga koruptor itu ada efek jerahnya itu. Efek jerah ya, deterrent effect ini balik lagi harus kita tegakkan. Semoga Bang Goden benar-benar ada evaluasi menyeluruh ya, tadi dari hulu ke hilir, supaya memang benar-benar korupsi ini bisa diberantas di negeri ini. Pemirsa, OTT di Banten seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pihak. Korupsi tidak akan berhenti dengan sendirinya jika negara setengah mati dan juga setengah hati dalam melawannya. Tanpa sistem yang tegas dan konsisten, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi rutinitas penangkapan, bukan solusi yang menyembuhkan akar dari persoalan. Demikian Editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Valer Budianto pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.